Selamat pagi, Bu Dwi. Selamat pagi, Bu Desa. Gimana kabarnya, Ibu? Kabar saya cukup baik ini dan senang nih ketemu sama Bu Desa karena lama ya kita nggak jumpa. Iya, Bu Dwi, udah sebulan. Perjalanannya lancar ya tadi ya? Ya, lancar Bu Desa. Sehat Bu Desa ya? Sehat. Mari Bu masuk ke kantor saya, di sana kita ngobrol dulu. Oke, mari. Nah, Bu Desa, sesuai dengan jadwal ya, konfirmasi jadwal pendampingan kita hari ini, Bu Desa, kita luangkan waktu untuk pendampingan sekarang. Nah, yang ingin saya tanyakan nih sama Bu Desa, bagian mana sih yang ingin Ibu Desa kembangkan pada hari ini? Kebetulan kemarin kami sudah belajar tentang coaching, Ibu, dan saya juga sudah praktik beberapa kali nih. Saya ingin Bu Dwi mengamati saya khususnya dalam bagian mengajukan pertanyaan berbobot itu loh, Bu, susah sekali menurut saya. Oh, untuk pertanyaan berbobot ya. Nah, spesifiknya di bagian mana? Itu membuat pertanyaan yang terbuka gitu. Saya kadang-kadang masih keceplosan bilang kira-kira. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, nah mungkin sekarang hari ini Bu Desa ingin mempraktekkan coachingnya dengan rekan guru atau dengan siapa ini? Dengan rekan guru saya, Bu. Kebetulan saya pengen melakukan supervisi akademik gitu, tapi berbasis coaching. Mari Bu, ikut saya. Oke, mari. Selamat pagi, Bu Tris. Selamat pagi, Bu Desa. Mohon maaf mengganggu, ini jam mengajarnya. Tidak apa-apa, Bu Desa. Baik, begini Bu, kebetulan nih ada rekan saya, Bu Dwi Purwati. Salam kenal, Bu Dwi. Salam kenal, Bu. Bu Dwi ini akan bersama-sama dengan saya, seperti itu mendampingi saya untuk mensupervisi Bu Tris gitu ketika mengajar. Kira-kira bagian mana yang masih mau Bu Tris kembangkan? Oh iya, begini Bu, saya sebenarnya ingin menciptakan budaya positif di kelas. Nah, ini kok sepertinya apa yang saya sudah terapkan di kelas, salah satunya adalah membuat kesepakatan kelas, Ibu. Kok sepertinya kesepakatan kelasnya hanya tinggal tulisan kesepakatan kelas gitu aja, Bu. Ini bikin saya juga jadi mencari cara gimana caranya biar kesepakatan kelas ini benar-benar menjadi sebuah kesepakatan kelas seperti itu. Kalau boleh saya simpulkan berarti Bu Tris ingin saya mengamati dari Bu Tris membuat kesepakatan kelas sampai pelaksanaannya di hari ini. Seperti itu ya Bu Tris ya? Iya, betul sekali Bu Desa. Baik, kalau begitu saya mohon izin duduk di belakang ya bersama Bu Dwi untuk mengamati prosesnya ya. Iya, silakan. Mari Bu Dwi, silakan. Iya, mari. Baik, Bu Tris, luar biasa sekali ya tadi kegiatannya agar lebih nyantai, itu lebih tenang. Bagaimana kalau kita ngobrolnya di kantor aja sekarang? Mari, silakan Bu Dwi, Bu Tris. Mari, ayo. Nah, Bu Tris, tadi bagaimana nih perasaannya ketika ada orang di belakang mensupervisi kegiatan pembelajarannya, Bu Tris? Aduh, saya agak tegang nih di supervisi, diliatin gitu ya, ngajar ya pada saat saya tadi ingin membuat kesepakatan kelas sama anak-anak gitu ya. Jadi tadi saya itu tahapnya mengevaluasi Bu kesepakatan kelas yang kita sudah jalankan tadi gitu. Nah, jadi grogi nih, ada Bu Desa sama Bu Dwi di belakang tadi. Baik, menurut Bu Dwi bagaimana tadi? Bu Tris, mohon maaf ya. Menurut Bu Tris bagaimana tadi prosesnya ketika Bu Tris mengevaluasi itu? Iya, tadi begini Bu, saya sudah
punya kesepakatan kelas nih sama anak-anak di kelas ini. Nah, cuma kesepakatan kelas ini kok ada beberapa yang tidak jalan seperti itu gitu ya. Seperti salah satunya kita ambil ini Bu ya, penggunaan handphone. Nah, kebetulan sekolah kami itu kan aturannya memang tidak boleh membawa handphone. Nah, kemudian kalau saya dalam pembelajaran itu sangat perlu handphone. Sehingga kita membuat sebuah kesepakatan kelas menggunakan boleh membawa handphone pada saat pembelajaran saya dan sesuai dengan instruksi saya. Cuma masalahnya anak-anak itu suka menyalahgunakan handphone tersebut, Bu. Jadi guru lain itu komplain gitu. Nah, anak-anak itu melanggar kesepakatan kita. Seperti itu, Ibu. Apa faktor yang menyebabkan itu terjadi menurut pandangannya Bu Tris? Apa ya kira-kira, Bu? Ya, saya sudah membuat kesepakatan kelas. Jadi akan membawa handphone pada saat pelajaran saya dan sesuai instruksi saya. Apa mungkin ini ya, Bu ya? Saya kurang spesifik kali bahasanya ya, Bu ya, dalam kesepakatan kelas tersebut. Menurut Bu Tris, bahasa yang lebih spesifik itu seperti apa? Nah, apa mungkin seperti ini ya, Bu ya? Tadi kan dalam kesepakatan kelas saya itu saya hanya menuliskan atau seperti ini kesepakatan kita. Jadi siswa itu akan membawa handphone pada saat pelajaran saya dan sesuai instruksi saya. Jadi mungkin pada saat saya belajar itu kan jam 45, Bu. Jadi jam 1-2 itu dia belum ada pelajaran saya dan pada saat itu dia ya mungkin bermain dengan handphonenya gitu sehingga guru lain itu jadi komplain gitu. Sedangkan dia menanyakan ke anak-anak kenapa bawa handphone? Ya kan ada pelajaran IPA. Nah, jadi seperti itu bahasanya, Ibu. Bu Tris punya tidak cara yang dapat membuat anak-anak hanya menggunakan handphone ketika jam ibu selain dengan kata-kata yang tertulis di kesepakatan kelas itu? Iya, berarti bisa seperti ini ya, Bu ya. Nah, karena bahasa saya hanya membawa handphone pada saat saya instruksikan, ya mereka memang membawa handphone sesuai dengan instruksi saya, kan seperti itu. Cuma saya tidak lagi memberikan instruksi yang lain. Artinya begini, berarti saya nanti itu harusnya mengambil handphonenya dulu ya, Bu ya, sebelum pelajaran saya mulai. Mungkin bisa seperti itu, Bu, yang saya lakukan. Jadi saya kumpulkan dulu handphone anak-anak, nanti saya akan bagikan setelah pelajaran saya. Bisa begitu, Bu ya? Jadinya itu. Oke, jadi Bu Tris berencana untuk mengumpulkan dulu handphone yang dibawa anak-anak dulu di awal pelajaran. Menurut Bu Tris itu efektif tidak? Nah, Iya efektif ya, Bu. dari segi waktu atau apa? Kalau dari segi waktu sih memang saya harus ke kelas dulu mengumpulkan, apalagi saya jamnya jam pertama gitu ya. Jadi sepertinya kurang efektif ya, Bu. Takutnya saya keburu juga masuk kelas. Kemudian nggak sempat ke kelas tersebut untuk mengumpulkan handphone anak-anak. Kalau saya harus ke kelas itu mengumpulkan ini anak-anak, handphone anak-anak, saya telat masuk kelas saya yang sebelumnya. Berarti kurang efektif juga kalau seperti itu, Bu ya. Berarti saya bisa melakukan yang lain nih sepertinya. Apa kira-kira yang dapat Bu Tris lakukan hal lain? Bu Tris, apakah pernah gitu menggali gitu potensi-potensi anak yang mungkin bisa diberdayakan? Oke, atau mungkin saya ini yang paling penting. Berarti saya harus mengevaluasi lagi kata-kata dalam kesepakatan kelas itu, Ibu. Jadi untuk membuat lebih spesifik lagi, kita gali dari siswa apa sih yang mereka inginkan gitu pada saat mereka membawa handphone, tetapi tidak bermain dengan handphone pada saat belum mulai pelajaran saya.
Jadi sepertinya kata-kata dari kesepakatan kelas itu yang saya rubah dan saya cari tahu kemauan siswanya seperti apa. Sepertinya itu yang saya akan lakukan, Ibu. Jadi kalau boleh flashback ketika Bu Tris membuat kesepakatan kelas itu belum memperhatikan apa yang dimau oleh murid Ibu mungkin ya. Oke, bisa jadi seperti itu, Bu. Itu hanya masih pakai bahasa saya aja. Boleh membawa handphone pada saat pelajaran saya sesuai dengan instruksi saya. Betul juga sih Bu ya, berarti nanti saya akan menggali lagi dari siswanya pada saat pelajaran saya membawa handphone itu maunya dia seperti apa. Seperti itu sepertinya Bu. Baik, ada hal lain lagi tidak yang akan Bu Tris lakukan selain merevisi itu dengan memperhatikan pendapat dari siswa? Kemudian apa ya lagi yang akan saya lakukan? Oh ya, mungkin nanti iya bisa jadi saya kalau seperti itu karakter siswanya, mungkin penggunaan handphone ini tidak wajib seperti itu. Saya bisa mengajak mereka sih sebenarnya ke lab komputer, Ibu. Kebetulan saya punya lab komputer yang lengkap. Jadi tidak mesti belajar di handphone saja. Kalau misalnya mereka mempergunakan handphone yang artinya mereka tidak bertanggung jawab dalam menggunakan handphone. Jadi saya bisa ajak dia ke lab, Bu. Jadi di lab juga mereka bisa mengakses pelajaran yang materi yang saya perlukan pada saat itu. Wah, sepertinya itu deh, Bu. Lebih efektif. Jadi menurut Bu Tris tadi karena penggunaan handphone tidak efektif, lebih baik di lab. Iya. Apa yang mungkin terjadi kalau seandainya itu yang Bu Tris lakukan? Nah, kalau misalnya itu yang saya lakukan, sepertinya jadi misalnya siswanya tidak membawa handphone, jadi pelajaran lain tidak terganggu karena mereka tidak akan bermain dengan handphonenya pada saat belum mulai pelajaran saya. Jadi sepertinya saya tidak akan merugikan guru lain dan siswa juga tidak kena marah dari guru lain. Nah, seperti itu kayaknya, Bu. Artinya Bu Tris memang harus merevisi lagi. Ya, merevisi lagi penggunaan handphone di kesepakatan kelas tersebut. Baik, kapan nih Bu Tris mau melakukan itu? Jadi proses revisi kesepakatan kelasnya. Oke, tadi saya sih sudah masuk nih ke kelas tersebut ya. Jadi masih belum ketemu nih jalan keluarnya tadi di evaluasi kesepakatan kelas. Sepertinya saya akan ketemu lagi di 2 hari lagi nih Bu di kelas tersebut. Jadi saya akan merevisi ini di hari pertemuan saya berikutnya dengan saya menanyakan lagi sih kemauan siswa dalam belajar menggunakan handphone ini. Kemudian dari kalau belum ketemu titik tengah, mungkin saya memberikan clue-nya seperti tadi dengan menggunakan lab komputer sebagai sarana belajar. Seperti itu, Ibu. Wah, luar biasa sekali, Bu Tris. Rencananya siapa nih yang mau dia mintain tolong untuk mengingatkan nanti rencana Bu Tris itu? Iya, jadi saya akan pertama ya saya diri saya kembali ya, saya introspeksi lagi nih dari diri saya sendiri. Kemudian Bu Desa nih yang akan mengingatkan saya nih dengan rencana saya tadi, mengingatkan saya apakah di kelas tersebut kesepakatan kelasnya udah berjalan dengan baik apa tidak. Karena Bu Desa nih udah tahu nih tentang budaya positif anak-anak nih. Baik, luar biasa sekali ya perbincangan kita hari ini. Apa yang Bu Tris dapat dari setelah kita berbincang-bincang tadi? Tadi saya tegang gitu, bersih tegang dengan anak-anak mengenai kesepakatan kelas ini, belum ketemu jalan keluarnya. Sekarang saya udah jadi tambah lega nih Bu. Ternyata oh iya, mungkin cara saya yang masih kurang tepat dalam membuat kesepakatan kelas ya. Nanti saya akan perbaiki lagi, evaluasi bersama anak-anak, saya gali lagi. Kemudian kalau tidak ketemu jalan keluarnya, mungkin saya kasih kata kunci, supaya kita ketemu jalan tengahnya seperti itu, Ibu. Siap, ditunggu ya minggu depan, Bu Tris. Iya, perkembangannya. Siap, Bu Desa. Demikian Bu Dwi, mohon maaf. Wah, cukup bagus sekali, luar biasa ide-idenya Bu Tris ya.
bisa menjadi referensi nantinya pembelajaran berbasis digital, gitu ya. Oke, Bu Desa, gimana perasaannya setelah melakukan coaching sama Bu Tris ini? Saya kebingungan tadi, Bu. Karena terus terang topik yang diangkat itu bikin saya bingung harus seperti apa budaya positif, terutama kesepakatan kelas ya. Itu kan bagian kecil dari sebuah pembelajaran tapi dampaknya besar gitu. Jadi itu yang membuat saya bingung untuk mengajukan pertanyaannya bagaimana. Seperti Pak Putu tadi muncul kata kira-kira. Pertanyaan saya kebanyakan tertutup, ya begitulah. Mungkin karena kurang latihan. Oke, tapi tadi Bu Desa ya cukup bagus juga. Nah, dari hasil bersama dengan Bu Trisna melakukan coaching tadi, kira-kira nih kalau boleh saya sampaikan ya, menurut Bu Desa itu sudah pada taraf di mana dalam kemampuan coaching menurut Bu Desa? Kalau dari 5 mungkin masih 3 ya Bu Dwi ya. Jadi masih perlu berlatih lagi di bagian membuat pertanyaan yang berbobot. Gini Bu Dwi, soalnya lebih gampang menjawab emang daripada nanya ke orang. Kenapa bisa bilang begitu Bu Desa ya? Iya, saya juga nggak ngerti ini karena mungkin kebanyakan sehari-hari itu saya lebih sering ngasih solusi ke orang ya dibandingkan memberikan kesempatan ke orang itu berkembang. Oke. Nah, Bu Desa, boleh saya minta izin untuk menyampaikan apa yang tadi saya amati? Boleh, silakan Bu Dwi. Oke. Dari pengamatan saya, Bu Desa, ya, saya cukup memberikan apresiasi yang luar biasa, ya. Yang pertama itu mengenai Bu Desa itu sudah bisa fokus, ya, bisa hadir penuh, ya, bersama dengan Bu Trisna ini pada saat melakukan coaching. Nah, dari segi bagaimana tatapan, bagaimana cara menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Trisna, itu sudah menjadi hal yang cukup luar biasa, yang menjadi lebih jarang loh orang yang bisa mendengarkan dengan seksama gitu ya, dengan akhirnya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan di mana Bu Trisna tanpa sadar mengalir begitu saja ya Bu Trisna ya, akhirnya tahu oh mungkin begini ya. Nah itu sesuatu yang tidak semua orang mampu gitu Bu Desa ya, dari segi memberikan pertanyaan dari Bu Desa yang Bu Desa alami untuk masalah apa namanya pertanyaan berbobot, saya kira sudah cukup bagus, apalagi dengan alur tirtanya, ya, dengan alur tirtanya yang Bu Desa lakukan tadi cukup luar biasa ya, sudah merangkum semuanya. Yang paling membuat saya sangat terinspirasi nih dari Bu Desa nih, justru malah Bu Desa itu bisa menimbulkan suatu hal positif di diri Bu Trisna yang tanpa Bu Trisna sadari, itu adalah membuat suatu keputusan di mana Bu Trisna juga melihat komitmennya sendiri. Ya, tadi ada pada saat membuat suatu pertanyaan, keefektifan, dampaknya seperti apa, itu dengan sendirinya Bu Trisna sudah mengalir begitu aja sampai oh iya kalau dengan HP dampaknya seperti ini itu cukup luar biasa, betul-betul menggali ya dalam pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, juga ada beberapa nih Bu Desa, alangkah gitu ya, alangkah elok, alangkah cantiknya gitu. Tidak sih sering, tetapi muncul ya 1-2 kalimat tertutupnya di sini gitu ya. Kira-kira, nah seperti itu. Mungkin ini nanti apa namanya bisa Bu Desa latih kembali. Nah, Bu Desa,
yang saya ingin tahu nih dari kegiatan ini tadi, itu ya, apa ya, menurut Bu Desa, dari kemampuan Bu Desa ini yang harus Ibu kembangkan lagi? Kalau dari segi coaching dan teknik dan lain sebagainya, saya rasa sudah di luar ekspektasi. Mungkin sudah, kalau tadi dikatakan masih di angka 3 ya Bu Desa, tapi dari sistem coachingnya sendiri dengan alur tirtanya sudah mendekati sempurna. Itu pemahaman Bu Desa cukup bagus gitu ya. Tetapi menurut Bu Desa sendiri, ada enggak yang ingin Ibu Desa kembangkan lagi? Baik Bu Dwi, terima kasih sebelumnya. Dari kegiatan ini ya, saya jadi bisa menilai diri saya sendiri nih. Terutama tadi ketika mengajukan pertanyaan tentang keefektifan menggunakan handphone gitu jika dibandingkan dengan lab. Harusnya pertanyaan yang saya ajukan, seberapa efektif sih penggunaan handphone itu, bukan apakah penggunaan handphone itu. Saya akan menghilangkan itu dalam arti lebih mengubah kebiasaan ya, mengubah kebiasaan dari apakah menjadi seberapa, sebesar apa, bagaimana kemungkinannya, kayak gitu-gitu mungkin ya. Jadi bisa lebih terbuka lagi pertanyaannya. Tadi saya memang merasa sih di bagian pertanyaan itu saya masih kebanyakan tertutup. Tapi syukurnya Bu Tris bisa mengembangkan. Kalau orang lain mungkin diberikan pertanyaan seperti itu, dia kan apakah efektif? Pasti jawabannya tidak. Iya, sudah efektif seperti itu Bu Dwi. Itu sih yang akan saya kembangkan ke depannya Bu Dwi. Ya, ada lagi Bu Desa yang ingin dikembangkan selain yang Bu Desa ungkapkan barusan? Yang lain mungkin kalau masalah mendengarkan, saya tipe orang yang cukup mampu untuk mendengarkan orang. Saya yakin. Memberikan kesempatan kepada orang untuk berbicara, itu saya cukup mampu untuk itu. Gitu. Yang itu aja sih Bu Dwi. Oke. Ya memang Bu Trisna ya cukup luar biasa penampilannya hari ini gitu. Nah, Bu Desa gimana perasaannya Bu Desa? Luar biasa, luar biasa. Dapat pengalaman baru, dapat ide-ide baru dari perbincangan dengan Bu Tris juga, seperti itu. Yang bisa saya terapkan nanti ke depannya. Oke. Nah, kita tunggu nanti ya Bu Desa ya, action-action perbaikannya nanti, action-action yang lebih wow gitu ya di pendampingan berikutnya. Iya Bu Dwi, bulan depan mungkin Bu Dwi, bulan depan tolong ya diamati lagi, saya mau praktik lagi dengan guru yang lain Bu Dwi. Oke, siap gitu ya. Bu Trisna, sekali lagi terima kasih. Maaf mengganggu Bu Trisna ya. Iya, terima kasih Bu Dwi, juga Bu Desa terima kasih kunjungannya ke kelas kami. Oke Bu Desa, dengan ini saya mohon izin ya undur diri karena ada beberapa hal juga saya harus kunjungi ke sekolah lain juga. Baik, sampai jumpa Bu Dwi. Sampai jumpa Bu Desa, Bu Trisna. Undur diri.